Di full papernya nanti, jadi di full papernya nanti itu adalah hasil yang realnya. Hasil yang realnya itu seperti apa gitu. Jadi nggak apa-apa, abstrak itu hasilnya di awal-awal kalian seleksi itu sama di full paper yang sudah real, yang sudah benar-benar fix itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi untuk sebagiannya abstrak ini ada judul penelitian, nama peneliti, instansi, email ketua penelitian, abstrak. Jadi isi abstrak kalian biasanya kan maksimal 300 kata. Lalu ada kata kunci 3 sampai 5 kata. Nah, kata kunci ini diusahakan yang sering kalian sebut di abstrak. Jadi intinya itu apa gitu. Jadi kata kunci yang benar-benar kalian bahas, benar-benar yang kalian sering sebut di abstraknya seperti itu. Lalu untuk tips and triknya, itu setiap reviewer atau juri akan membaca abstrak karya tulis ilmiah terlebih dahulu. Jadi memang abstrak ini kayak kesimpulan, kayak ringkasan gitu kan. Jadi kayak ringkasan dari awal ide kalian sampai dengan akhirnya itu seperti apa, itu udah tergambar gitu. Nah, untuk yang kayak sebagainya tadi itu tetap tergantung dari template abstraknya atau dari ketentuan karya tulis ilmiahnya. Jadi disesuaikan dengan panduan-panduan di guidebooknya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kita bahas bab satu nih, bagian pendahuluannya. Nah, ini ada latar belakang di bab satu itu 1.1-nya yaitu latar belakang. Nah, sebagiannya itu secara umumnya ini bisa kalian bayangkan dengan rumus segitiga terbalik. Jadi ada masalah umum terlebih dahulu. Contohnya di sebelah kanan ini kan ada kayak sawah gitu kan. Jadi ibaratnya kita itu membahas masalah yang umum dulu, kayak kondisi Indonesia itu seperti apa. Misalnya di contohnya itu kan kayak kondisi sawahnya itu seperti apa, kondisi yang seharusnya itu seperti apa, yang salah seperti apa gitu kan. Jadi kita bahas dulu nih permasalahan umumnya itu seperti apa. Lalu setelah di paragraf pertama kita itu membahas masalah secara umum, secara meluas, secara Indonesia, garis besar gitu kan. Nah, kita yaitu selanjutnya di paragraf kedua, kita membahas masalah yang diangkat secara spesifik, yang berhubungan dengan topik penelitiannya. Jadi tadi kan kita di masalah umum jelasin sawah nih, masalah sawah gitu kan. Nah, kita mengerucut ke padi. Nah, kita ambil nih masalah khususnya itu padi ini. Padi ini kenapa sih gitu kan? Masalahnya padi itu ini kenapa gitu kan? Nah, setelah itu ketika kalian sudah menjelaskan di masalah khususnya itu masalah padi seperti apa gitu kan. Lalu di paragraf 3 kalian menjelaskan solusi yang diinovasikan. Nah, solusi ini adalah ide kalian itu. Jadi setelah membahas padi ini, oh akhirnya nemu nih solusinya itu berupa sebuah ide gitu kan. Kayak misalnya buat alat gitu. Nah, itu masuk ke paragraf 3. Jadi runtut ya teman-teman. Ketika kita nulis latar belakang itu runtut. Jadi dari masalah umumnya dulu, terus spesifiknya gimana, baru kita ke solusinya. Lalu di paragraf 4 itu kayak manfaat dan tujuan besar yang ingin dicapai. Jadi misalnya setelah kalian jelaskan solusinya, idenya kalian itu seperti apa, secara singkatnya ya, karena kan nanti secara detailnya kan dibahas di metode. Secara singkatnya aja, terus kalian mencantumkan nih di paragraf 4, kalau alat ini tuh manfaatnya apa aja, tujuannya ke depannya tuh bisa seperti apa, bisa dikaitkan dengan Indonesia Emas, atau SDGs, atau Net Zero Emission gitu kan, sesuai dengan ide kalian. Lalu untuk tips and triknya, itu diusahakan setiap kalimat itu harus memiliki subjek, predikat dan objek yang jelas dan menggunakan kalimat efektif. Nah, umumnya latar belakang ini maksimal satu setengah halaman ukuran A4. Jadi maksimal itu diusahakan 1,5 halaman ukuran A4 gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita ke 1.2 yaitu rumusan masalah. Nah, pada umumnya diawali dengan bagaimana dapat juga menggunakan kalimat pernyataan. Satu rumusan masalah dapat menjawab satu tujuan penelitian. Jadi biasanya ini kalau misalnya kalian lebih dari satu rumusan masalahnya itu di poin ataupun di nomor gitu kan. Kalau misalnya cuma satu itu bisa menggunakan kalimat pernyataan aja. Dan rumusan masalah ini harus sinkron dengan tujuan. Jadi ketika tadi kan di awal itu kan membahas misalnya ini nih, bagaimana merancang dan membuat prototipe smart farm bla 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 gitu kan. Di akhirnya ini kan tujuannya yaitu terciptanya prototipe smart farm. Jadi kan tinggal eh,
tujuannya ini tuh tinggal menjawab rumusan masalah sebelumnya gitu. Jadi berkaitan antara tujuan dan juga rumusan masalah seperti ini. Dan tujuan itu harus menjawab rumusan masalahnya. Jadi nggak boleh beda ya. Kalau misalnya kalian rumusan masalahnya tuh bagaimana terciptanya prototipe, terus kalian jawabnya untuk mengetahui cara kerja. Jadi kan misalnya ini nih, di nomor satu kalian bahas bagaimana merancang. Itu nggak bisa juga kalau kalian jawabnya nomor satu ini di nomor tiga. Ini kan nggak berkaitan. Itu nggak bisa kayak gitu. Nah, dan juga untuk selanjutnya yaitu ada manfaat. Nah, manfaat secara teoritis atau keilmuan dan praktis atau penerapan atau aplikasi keilmuan. Nah, manfaat bagi masyarakat bisa juga manfaat bagi masyarakat umum, bagi pemerintah, bagi perusahaan dan juga bagi peneliti. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalau di ini ada contohnya ini jadi satu. Jadi kan bisa juga di subbab-subbab. Jadi misalnya kalian jelasin manfaatnya untuk masyarakat umum itu apa, untuk bagi pemerintah itu apa, untuk perusahaan itu apa, itu juga bisa. Bisa juga dijadikan satu seperti yang dicontoh seperti ini, kayak gitu. Selanjutnya yaitu kita akan bahas bab 2 tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka ini adalah kita membahas komponen yang penting nih, yang harus ada. Jadi di dasar teori itu mengandung berbagai teori atau pengetahuan terhadap inovasi dan permasalahan yang dituliskan dalam latar belakang. Ini bisa dikatakan seperti kamus karya tulis ilmiah. Jadi kalian itu kan tadi nulis nih, kayak teori-teori apa yang akan dibahas, terus idenya seperti apa. Nah, itu teorinya ini harus kalian tulis di bagian bab 2 di bagian dasar teori. Karena kan ketika juri yang mungkin nggak selinear dengan bidang kalian ataupun masih awam dengan ide kalian itu masih bisa baca nih di dasar teori itu apa aja sih teori yang kalian gunakan. Jadi kayak bisa dikatakan sebagai kamus karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada penelitian sebelumnya. Ini penelitian yang pernah dilakukan atau penelitian sebelumnya juga meliputi kelebihan dan kekurangan dari riset sebelumnya. Jadi ketika kalian ini memilih untuk memilih penelitian sebelumnya, jadi misalnya kalian memilih jurnal sebelumnya gitu ya, itu kalian juga diusahakan carinya itu yang lebih kurang nih, yang kurang dari ide kalian. Jadi misalnya intinya itu ide kalian itu lebih unggul daripada penelitian sebelumnya. Jadi kan bisa dibandingkan nih. Jadi misalnya penelitian sebelumnya ini masih kurang inovatif, masih kurang penambahan alat apa ataupun penambahan komponen apa gitu kan. Kalau misalnya idenya alat gitu kan. Nah, di penelitian kalian itu kan kalian sudah upgrade. Jadi kalian bisa berargumen bahwa di penelitian kalian itu ada tambahan komponen apa gitu kan lebih yang lebih berguna ataupun lebih inovatif dari penelitian sebelumnya. Jadi ketika kalian itu memilih penelitian yang sebelumnya itu juga yang diusahakan carinya juga yang lebih kurang gitu loh, yang terdahulu banget gitu. Jadi untuk minimal 3 sampai 4 penelitian yang dicantumkan, jadi kalian cari banyak referensi jurnal-jurnal gitu yang bisa dicantumkan juga di bab 2-nya. Lalu untuk tips and triknya itu jumlah halaman bab 2 sebaiknya lebih sedikit dari bab 4. Bab 4 itu nanti isinya sedang pembahasan ya. Lalu cukup mencantumkan topik-topik terpenting dan relevan dengan topik yang dibahas. Gunakan referensi terpercaya seperti buku, jurnal, atau literatur lainnya dengan rentang 5 sampai 10 tahun terbaru. Dan juga mencantumkan citasi. Jadi kan ketika kalian mencari jurnal ataupun referensi dari menggunakan dasar jurnal itu harus dicantumkan citasinya. Karena kan nanti kan ditulis di daftar pustaka kayak gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada bab 3 metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian atau penulisan, ini tuh ada metode pengumpulan data. Biasanya itu bisa studi literatur, observasi, survei. Jadi tergantung dengan topik yang kalian bahas. Jadi misalnya, jadi misalnya kalian ini mau, jadi kalian ini misalnya mau banyak observasi gitu kan. Ataupun kalian mau survei, misalnya kalau buat program itu kalian misalnya survei gitu kan. Itu juga
dikumpulkan datanya. Misalnya kalian bikin Google Form gitu kan. Nanti kan pasti ada kayak hasilnya seperti apa gitu kan. Itu juga dicantumkan di metode penelitian. Jadi tergantung dengan ide kalian. Kalau misalnya kalian metode eksperimental, misalnya kalian nge-lab gitu kan, itu juga bisa dicantumkan metode eksperimental. Jadi tergantung dengan ide kalian itu seperti apa. Lalu selanjutnya ke komponen penting yang ada di bab 3, yaitu kalau kalian idenya itu sebuah alat, itu wajib banget kalian mencantumkan desain alat atau prototype. Nah, ini untuk gunanya itu agar juri itu tergambar nih, maksudnya alat kalian itu seperti apa. Jadi kayak rancangannya aja yang ditulis di bab 3 prototipenya aja. Jadi paham nih, kalian tuh idenya mau seperti apa, alatnya tuh seperti apa, itu tergambar nih di bab 3-nya kayak gitu. Lalu yang penting lagi adalah diagram alir kerja. Nah, diagram alir kerja ini tujuannya itu agar juri itu paham langsung ketika lihat alir kerjanya kalian. Jadi, kan kalian kan nanti pasti di bab 3 kan menjelaskan kan dengan kata-kata gitu kan. Kalau metodenya seperti ini, alurnya seperti ini gitu kan. Tapi dengan adanya flowchart ataupun diagram alir ini itu bisa membantu banget juri untuk langsung paham nih dengan maksud kalian. Runtutannya tuh seperti apa, alurnya tuh seperti apa. Jadi, ketika juri itu lihat flowchart kalian, diagram alir kalian itu langsung paham nih metodenya itu arahnya kemana, sistemnya seperti apa gitu. Jadi penting banget untuk mencantumkan flowchart ini di karya tulis. Lalu selanjutnya yaitu adalah teknik dan rumus analisis data. Ini juga tergantung dengan ide kalian. Kalau misalnya kalian nanti pakai penelitian ataupun observasi di lab, itu kan pasti nanti ada data-datanya akan hasil penelitiannya seperti apa gitu. Kalau misalnya kalian survei lapangan, kalian sebar kuesioner, kan nanti juga dianalisis nih datanya seperti apa, hasilnya seperti apa, terus berapa berapa orang yang ngisi gitu kan. Itu juga dicantumkan di bab 3-nya. Hanya yaitu adalah komponen penting, yaitu penentuan populasi dan sampel. Ini tergantung penelitiannya juga. Lalu ada variabel penelitian, bebas, serikat, dan juga kontrol. Lalu untuk teknik pengumpulan data, ini ada beberapa ya. Jadi kalian bisa disesuaikan dengan topik dan juga ide kalian. Ada juga eksperimen, itu bagaimana penelitian tersebut dilakukan, mencari hasil terbaik dari sampel. Yang selanjutnya yaitu ada observasi, itu pengambilan data dengan pengamatan langsung. Yang ketiga ada rekayasa, melakukan pemodelan rancang, desain, dan simulasi. Yang keempat yaitu ada survei dan wawancara. Ini dapat menggunakan kuesioner dan diperoleh data kualitatif. Lalu selanjutnya yaitu ada wawancara langsung dan dari narasumber yang terpercaya terkait topik tertentu. Nah, kalau misalnya kalian ini menggunakan survei ataupun sebar Google Form, itu juga disertai dengan wawancara ya teman-teman. Jadi untuk membuktikan versi data kualitatif kalian. Jadi misalnya nanti kan kalian mencantumkan nih dari hasilnya berapa persen ataupun dengan jumlah itu kan data kalian seperti ini gitu kan data kualitatifnya. Itu juga harus disertai dengan data kualitatif. Misalnya kalian wawancara ke salah satu ataupun dua orang ataupun tiga orang terkait topik yang kalian angkat itu seperti apa gitu. Jadi didukung dengan data kualitatifnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah bab 4 hasil dan pembahasan. Sebagiannya yaitu ada pembuatan produk atau alat penelitian, penjelasan sistem atau cara kerja produk, hasil pengujian sampel penelitian, perhitungan data, analisis hasil, kuesioner, dan wawancara. Untuk tips and triknya itu, apabila terdapat tabel atau gambar pada bab 4, maka dijelaskan terlebih dahulu tabel tersebut, lalu ditambahkan tabel atau gambar tersebut di bawahnya. Nah, maksudnya ini tuh, ketika kalian ini membahas sebuah data gitu kan, hasil data kalian, ataupun hasil penelitian kalian, itu kalian jelasin dulu nih dengan kata-kata hasilnya itu seperti apa, bla bla bla. Lalu kalian di akhir itu kan di akhir paragraf itu nyantumin kayak eh, seperti yang tergambar dalam seperti yang dijelaskan pada tabel apa gitu kan, tabel 4.1 atau tabel 4.2 gitu. Nah, kalau misalnya nggak cukup untuk kan kadang kan karya tulis ilmiah ini kan memang dibatasin halaman ya teman-teman. Nah, itu kan terhitungnya dari bab 1 sampai bab 5 gitu kan. Kalau misalnya itu nggak cukup halamannya itu bisa ditaruh di lampiran. Jadi nanti di bab 4 itu kalian eh, kalau misalnya kalian mau jelasin gambarnya itu kalian
ngomongnya kalian nulisnya itu sesuai dengan lampiran satu atau lampiran dua gitu. Nanti sesuai dengan urutan di lampirannya itu nomor urutannya itu berapa gitu kan. Jadi jangan sampai kalian karena kebanyakan tabel yang di karya tulis yang di tengah, yang di bab 4 itu jadi nggak kebahas semua karena kan keterbatasan halaman gitu. Jadi dihindari hal seperti itu, kalian cantumin gambar ataupun tabelnya itu bisa juga di lampiran kayak gitu. Selanjutnya yaitu kita bahas ke bab 5 penutup. Nah, ini ada dua subbab aja, yaitu ada kesimpulan dan juga dasaran. Nah, kesimpulan ini itu harus menjawab tujuan penelitian secara detail. Kan kita tadi kan di awal udah nyantumin nih di 1.3 itu tujuan. Nah, itu kan nanti dibahas nih hasilnya itu seperti apa di kesimpulan. Jadi misalnya kalian pengen tadi kan kayak contohnya di terciptanya prototipe gitu kan. Ya udah kalian di kesimpulan itu menjelaskan kalau udah terbuat misalnya udah ada nih prototipenya hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, kesimpulan ini juga inti dari hasil penelitian dengan data-data kuantitatif. Jadi misalnya tadi kan kalian nyantumin banyak banget data kan di hasil penelitian. Tapi yang dicantumin di kesimpulan ini adalah hasil akhirnya banget. Kalau misalnya kalian banyak data dan harus diambil rata-ratanya, ya udah dicantumin rata-ratanya itu berapa gitu kan. Intinya itu di kesimpulan itu yang data ataupun angka yang hasil paling akhir gitu. Lalu selanjutnya yaitu ada saran. Saran ini menyampaikan peluang keberlanjutan karya penelitian dan kerjasama dengan berbagai pihak. Saran juga merupakan evaluasi terhadap penelitian yang telah dilakukan dan membuktikan bahwa karya penelitian ini perlu diterapkan atau diaplikasikan. Oke, lanjut ke tips and triknya. Nah, untuk tips and triknya ini, tulis referensi dalam daftar pustaka sejumlah dengan referensi yang ada di citasi. Jadi kan tadi kan kalian di bab 1, bab 2, ataupun bab 3 itu kan kalian pasti nyantumin citasi kan. Karena kan ambil referensi dari luar atau ambil dari teori-teori tertentu. Atau misalnya kalian kalau misalnya mau eh, mencantumkan data penduduk itu kan pasti ambil dari BPS juga gitu kan. Nah, itu wajib banget dicantumkan di daftar pustaka. Jadi eh, jumlah citasi itu harus sesuai dengan daftar pustakanya kayak gitu kan. Lalu perhatikan format daftar pustaka yang telah ditentukan oleh penyelenggara, simpan referensi dengan baik dan gunakan aplikasi membuat daftar pustaka dan citasi agar lebih mudah. Bisa menggunakan Mendeley ataupun Zotero. Ini yang familiarnya digunakan untuk menulis KTI seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu kunci utama dalam mengerjakan KTI adalah menaati peraturan penulisan yang telah ditentukan. Tidak semua KTI memiliki aturan dan format penulisan yang sama, jadi disesuaikan dengan makanya dari itu perlu dipahami dan diperhatikan aturan-aturan yang tertulis dalam buku pedoman KTI yang tersedia. Jadi memang teori intinya yang ada di KTI itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Tapi untuk format dan juga aturan tetap harus ngikutin di buku panduannya. Tes. Ini kedengeran nggak ya? Kedengeran kok, Suara- Kak. Oh ya. Kedengaran, Kak. Oke, soalnya ada notif tadi audionya ini. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ada tips cara menemukan ide. Selanjutnya kita bahas nih gimana cara menemukan idenya. Yaitu kalian bisa perbanyak berita ataupun updating yourself agar kita peka terhadap lingkungan sekitar. Sebenarnya itu nggak susah kita tuh cari ide. Cukup kita bisa nih kayak mengamati lingkungan sekitar kita, di lingkungan rumah kita. Itu kan misalnya ada banyak selokan nih, selokan yang bermasalah ataupun di irigasi yang bermasalah, irigasi sawah bermasalah gitu kan. Itu teman-teman bisa itu dibuat sebuah masalah dan juga dicari nih solusinya, dicari idenya seperti itu. Jadi kalian dari hal-hal terkecil aja, karena kan nanti kalian pasti pasti paham banget kan masalahnya seperti apa gitu kan. Bisa juga dengan observasi alam untuk mengetahui kondisi sekitar, catat kejadian penting. Kalian juga bisa melakukan amati tiru modifikasi, jangan pernah menjadi seorang plagiator. Nah, maksudnya ATM ini, kalian itu bisa kok cari ide dengan baca jurnal ataupun penelitian sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan ini, gimana ya? Ini perlu perlu apa ya yang harus
improve kayak gitu kan. Nah, kalian bisa cek nih di bagian sarannya. Biasanya di bagian saran ini itu kan ada saran keberlanjutan karya tulis itu kan. Kalian bisa ngecek di bagian sarannya. Jadi misalnya untuk penelitian selanjutnya ini perlu penambahan komponen apa gitu. Misalnya kalau alat gitu ya. Kalau kalau misalnya program itu perlu eh, perlu apa gitu penambahan program itu biasanya di bagian saran penelitian sebelumnya itu ada kayak gitu. Nah, di saran itu kalian bisa kok melakukan pengembangan dari karya tulis sebelumnya. Itu kan sudah bisa dikatakan sebuah ide baru gitu kan. Jadi kalian bisa dengan cara amati tiru modifikasi. Yang penting plek, jangan plek ketiplek, jangan plagiat gitu. Jangan plagiat dengan jurnal yang sudah ada gitu. Jadi dimodifikasi lagi, dicari nih celah kesalahannya apa, yang bisa diperbaiki itu apa, itu bisa digunakan untuk ide baru kalian, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada teknik argumentasi yang kuat dan berbasis data. Nah, untuk karakteristik dari argumentasi yang kuat itu adalah yang pertama yaitu berdasarkan fakta dan data. Nah, ini tidak hanya opini pribadi. Jadi kita harus ketika kita menyampaikan nih maksud kita tuh apa itu bisa. Selanjutnya itu harus disertai dengan teori ataupun data yang kuat gitu. Jadi kita tidak nggak asal ngomong masalahnya ini gitu-gitu nggak. Jadi harus ada data teori yang menyantumkan ataupun teori yang bahas itu tuh seperti apa, datanya itu seperti apa, itu harus dicari fakta dan juga datanya. Lalu selanjutnya yaitu ada logis dan sistematis. Nah, maksudnya ini adalah mengikuti pola berpikir ilmiah. Jadi kan tadi udah ada nih runtutannya seperti apa, sistemnya, sistematisnya itu seperti apa, itu kita harus sesuai dengan itu. Jadi awalnya tuh tadi kita bahas masalahnya dulu, latar belakangnya dulu kan. Terus kita mau apa yang dicapai, kita bahas di metode, kita bahas hasilnya, terus kesimpulannya apa, itu kan runtut gitu kan. Jadi kita harus mengikuti pola berpikir ilmiah. Selanjutnya yaitu kita harus menggunakan sumber yang kredibel seperti referensi dari jurnal, laporan penelitian ilmiah atau data resmi. Jadi dihindari ya kayak misalnya kalian nih cari kayak di Wikipedia terus kalian langsung ambil gitu. Itu kan dari web gitu ya. Jadi harus menggunakan dari jurnal ataupun laporan penelitian yang sudah ada gitu kan. Dan juga data resmi. Jadi misalnya kalian ambil data BPS ataupun data-data pemerintah itu kan pasti ada sumbernya kan. Itu juga wajib dicantumkan. Lalu selanjutnya yaitu mengantisipasi argumen juri atau audiens. Itu harus menunjukkan objektivitas dan pemahaman yang menyeluruh. Jadi kalian harus paham nih yang kalian tulis itu seperti apa. Pasti ketika nanti juri itu mengulik ataupun juri itu bertanya secara detail, kalian itu bisa menjawab dengan percaya diri seperti itu. Selanjutnya yaitu cara menggunakan data dalam argumentasi. Yaitu yang pertama gunakan sumber terpercaya kayak jurnal ilmiah, laporan resmi, dan juga database akademik. Lalu tampilkan data dalam bentuk visual seperti grafik, tabel, diagram untuk meningkatkan pemahaman. Selanjutnya yaitu kalian bisa bandingkan data dari beberapa sumber. Ini menunjukkan konsistensi dan validitas. Jadi misalnya kalian nemu jurnal satu nih, datanya tuh seperti ini hasilnya. Bisa kalian bandingkan lagi dengan cari jurnal lain yang topiknya sesuai ya, yang apa yang idenya juga yang dibahas juga sama. Jadi kalian bandingkan data dari beberapa sumber untuk menunjukkan konsistensinya. Jadi kalau misalnya nih di data A ini kok hasilnya berbanding terbalik dengan di jurnal B itu, nah perlu dicari lagi, perlu cari banyak sumber lagi untuk dibandingkan nih. Oh, jadi yang benar yang ini nih kayak gitu. Jadi kalau misalnya satu dua itu kurang, kalian bisa bisa ambil cari-cari jurnal lebih dari itu. Selanjutnya yaitu kita interpretasikan data secara logis. Jadi jangan hanya menampilkan angka, tetapi jelaskan maknanya. Kan kadang kan kita cuma cuma nampilin grafik nih gitu kan. Kayak ditampilin grafik, kalian cuma ngomong dari data ini didapatkan hasil seperti ini. Nah itu kan nggak jelas nih kalian ini maksudnya kok cuma nampilin angka aja gitu kan. Judi kan juga udah bisa kalau misalnya cuma baca grafik itu hasilnya itu kan juga udah bisa. Tapi kan nggak tahu nih maksud kalian tuh apa. Maksudnya tuh data ini tuh apa gitu kan. Itu harus dijelaskan maknanya di
di sebelum kalian nampilkan grafik-grafik itu. Jadi dijelaskan dulu hasilnya itu seperti apa, maksudnya itu seperti apa, lalu kalian menyertakan grafik di bawahnya kayak gitu. Jadi jangan hanya menampilkan angka aja, jangan menampilkan hasilnya aja. Dijelaskan maknanya itu seperti apa gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas teknik presentasi. Nah, yang pertama itu ini yang awal banget ya, yang awal banget dilakukan sebelum presentasi. Jadi kurangi kecemas dan juga gugup. Jadi sebenarnya wajar sih kalau misalnya cemas dan gugup ketika apalagi ketika kita mau presentasi menghadap ke juri ataupun menghadap audiens gitu kan. Tapi kalian bisa mengantisipasi nih, misalnya kalau kan banyak beberapa orang tuh untuk mengatasi cemas atau gugup kan misalnya bawa pegang sesuatu nih, misalnya kayak pegang pulpen ataupun pegang apa gitu kan. Jadi itu bisa untuk mengatasi gitu kan. Jadi diusahakan untuk mengurangi cemas dan gugup agar nanti tidak ngeblank, agar nggak bingung nih ya, nggak ngeblank nih pas kita kan udah capek-capek nih bikin PPT, udah belajar presentasi, udah nyiapin materi gitu kan. Kalau misalnya kita gugup dan cemas terus ngeblank kan juga juga sayang gitu kan. Nah, ini untuk biasanya ada beberapa penyebab nih. Nah, penyebabnya itu yang pertama itu tidak menyusun fondasi presentasi dengan baik. Nah, solusinya yaitu susun fondasi materi Anda dengan baik dan topik yang Anda kuasai. Jadi, ketika sebelum presentasi itu harus banget menguasai materinya. Nah, selanjutnya kan harus, ini kan juga ada nih sebabnya itu kurang menguasai materi yang akan disampaikan. Jadi solusinya itu adalah pelajari semua materi dan teori serta isu-isu yang berkaitan. Jadi ketika kalian ini presentasi ke juri itu sudah siap nih, sudah matang banget nih materi kalian gitu kan. Apa yang kalian presentasi dan juga biasanya menyiapkan kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang muncul. Juri itu seperti apa? Itu kalian bisa ngelis nih kemungkinan pertanyaannya tuh apa. Terus kalian cari-cari juga jawabannya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan yang sesuai ataupun yang mirip, itu kalian sudah bisa nih langsung jawab seperti itu kan. Selanjutnya yaitu kurang persiapan dan latihan presentasi. Nah, ini solusinya yaitu persiapkan presentasi sedini dan semaksimal mungkin. Ada juga penyebabnya yaitu salah mengucapkan kata sehingga kehilangan fokus. Solusinya yaitu jika melakukan kesalahan tersebut, tetap tenang dan ingat poin berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian salah sebut ataupun kalian salah satu kata dua kata gitu kan, itu langsung aja langsung diterusin aja lah kalian mau ngomong apa gitu kan. Jangan fokus ke kesalahan yang kalian ucapkan tadi. Lalu penyebabnya lainnya yaitu cemas melihat audiens yang banyak. Solusinya yaitu asumsikan audiens adalah seseorang yang kalian kenal atau yang kalian sukai. Jadi kan biasanya kan ada juga orang yang mengatasinya tuh dengan cara melihat eh, dahinya gitu kan, nggak langsung tatap matanya, maksudnya gitu kan. Itu juga bisa untuk mengurangi kecemasan untuk menghadapi audiens seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah kelola waktu dengan baik. Kan pasti ada waktunya kan presentasi itu. Misalnya 8 menit presentasi, terus 7 menit tanya jawab gitu kan. Jadi kalian latihan presentasinya itu juga harus di timer. Agar pas nih waktunya. Jangan sampai kalian terlalu banyak yang disampaikan, tapi waktunya habis kan juga nggak kebahas semua kan, nggak dijelasin semua. Nanti kan juga kurang kurang efektif, kurang efisien. Jadi apalagi kan di bagian akhir itu kan penting banget kan waktu bahas pembahasan dan juga kesimpulan ataupun hasilnya. Kalau sampai nggak tersampaikan itu kan juga intinya kan itu gitu. Kalau apalagi kalau waktunya habis nggak tersampaikan juga ya juri juga nggak paham juga kan maksudnya itu seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi diusahakan ketika kalian presentasi itu juga menggunakan timer agar waktunya itu juga pas. Hanya yaitu adalah make a great first impression. Jadi biasanya nih ada juga teman-teman ataupun orang-orang yang presentasi itu ada banyak cara untuk pembukaannya gitu kan. Ada yang pakai pantun, ada yang pakai puisi dulu, ada yang pakai kayak orasi gitu kan. Nah itu juga bisa disesuaikan dengan kalian. Kalian misalnya mau pilih pantun ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi diusahakan untuk pembukaannya itu yang menggelegar gitu kan. Yang bikin juri itu tertarik nih dan juga penasaran nih dengan presentasi kalian nantinya seperti apa gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu gunakan teks gestur tubuh yang sesuai. Jadi misalnya kalian itu kan, jadi kalau misalnya presentasi nggak hanya diam gitu kan, nggak hanya diam aja. Jadi gunakan dengan tangan kalian ataupun dengan ekspresi kalian. Jadi agar presentasi kalian tuh nggak monoton gitu.
Hanya yaitu adalah pelajari materi yang disampaikan, ini wajib banget ya, karena agar kita bisa juga menjawab pertanyaan juri dan juga bisa menjelaskan secara detail. Selanjutnya yaitu pelajari daftar pertanyaan yang telah dibuat. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika presentasi juga kita buat nih kemungkinan-kemungkinan pertanyaan yang akan muncul nanti itu seperti apa. Agar nantinya kita tuh bisa menjawab pertanyaan juri dengan mudah, dengan langsung nih, langsung nggak pakai mikir lama, kita langsung bisa nih jawab pertanyaan dari juri seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah berarti dengan waktu presentasi. Nah, ini wajib banget ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi harus disesuaikan dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan aturannya di KTI. Hanya yaitu adalah tanggapi pertanyaan dengan baik. Nah, untuk oh ya ini juga ada tips and trick kalau ketika kalian menjawab pertanyaan dari juri. Jadi nih misalnya juri itu ada koreksi nih, ada koreksi dari ide kalian ataupun ada koreksi dari teori kalian itu misalnya kurang pas gitu kan. Nah, itu kalian terima aja sarannya. Kalian terima saja sarannya. Kayak misalnya dengan ngomong, oh ya baik Pak, baik Bu, untuk atas sarannya nanti akan kami gunakan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Misalnya kayak gitu. Jangan kalian bantah, jangan kalian menggunakan argumen-argumen yang menolak gitu kan, yang menolak dengan juri itu. Nah, biasanya kan juri kan juga lebih banyak kan ilmunya, lebih paham lah gitu kan. Jadi kalian iyain, kalian mengiyakan aja dan juga untuk saran perbaikan selanjutnya. Kalau misalnya kalian nih mau menjelaskan kalau yang dibilang juri itu kurang pas, jadi kalian iyakan dulu, terus kalian menjawab nih maksudnya itu seperti apa dan digunakan saran dari juri itu untuk perbaikan penelitian selanjutnya seperti itu. Itu juga untuk menambah penilaian juri gitu kan. Karena kan juri kan juga menyampaikan kritik dan saran kan untuk perbaikan karya tulis kita selanjutnya gitu. Jadi maka dari itu jangan didebat gitu lah, jangan didebat kayak penolakan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini untuk tipsnya pembukaan menggemparkan ya kayak yang first impression-nya tadi bisa gunakan quotes ataupun hal-hal yang kontroversial gitu kan. Biasanya mendapatkan pertanyaan atau pernyataan menentang yang relevan dengan topik. Ini untuk gebrakan awal aja gitu kan. Bisa juga menggunakan pantun. Lalu konten yang sistematis yang sesuai dengan runtutan KTI tadi dan juga bisa menggunakan penutupan yang menghanyutkan, bisa menggunakan quotes ataupun pantun. Ini disesuaikan dengan kalian pengennya tuh menggunakan quotes ataupun pantun. Ini nggak apa, dipilih salah satu aja. Oke, ini sebelum sebenarnya sudah selesai materinya, ini sebelum ditutup ada quotes nih dari Nikola Tesla bahwa alam semesta ini memiliki rahasia terbesar di dalam terminologi energi. Penemuan merupakan output terpenting dari otak kreatif setiap manusia yang menguasai material dunia secara utuh dengan pemanfaatan sifat manusia di masa depan. Jadi banyak banget yang perlu diulik di dunia ini. Yang banyak banget yang masih banyak yang perlu disolusikan, yang perlu ada ide dari teman-teman, yang harus untuk mengatasi masalah-masalah di Indonesia lah, yang mengerucutnya di Indonesia kan masih banyak banget nih masalah alamnya, masalah lingkungannya, masalah sampah dan lain sebagainya kan masih banyak kan. Nah ini saatnya teman-teman yang harus punya ide, harus berinovasi untuk solusinya itu seperti apa gitu kan. Nah, di sini kita juga semua Indonesia juga butuh teman-teman untuk memberikan ide ataupun solusi tersebut untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia saat ini seperti itu. Mungkin itu saja yang mungkin itu dulu. Mau kembalikan ke Adia. Oke, terima kasih Kak Ilma. Wah, seru banget ya pembahasannya tadi kayak daging Wagyu A5 gitu. Saking bener-bener, wah bagus banget tuh materinya dari Kak Ilma. Nah, gimana teman-teman? Kita langsung buka sesi tanya jawab aja kali ya sekarang. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung kah ke Kak Ilma? Boleh untuk raise hand langsung. Wah, tuh ada dua pertanyaan. Ada lagi? Kita buka tiga pertanyaan terlebih dahulu kali ya. Boleh deh Kak Lailatul Hana untuk menyampaikan pertanyaannya terlebih dahulu.
Baik Kak, sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan bertanya untuk saya. Saya ingin bertanya, untuk pembobotan nilai di karya tulis ilmiah itu lebih dititik beratkan di inovasinya atau pembahasannya? Dan untuk di bidang sosial dan humanoria itu inovasi apa sih yang possible untuk menang dalam lomba KTI? Karena seringkali yang dimenangkan itu yang berhubungan dengan teknologi dan impact-nya lebih terasa begitu. Terima kasih. Oke, ini langsung aku jawab aja ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, untuk kalau dari penilaian karya tulis ilmiah itu pastinya ya, kalau full papernya ataupun karya tulisnya itu pasti di bagian hasil dan pembahasan. Karena itu kan hasil dari pembahasan itu kan adalah pembuktian dari metode-metode kalian itu seperti apa. Tapi untuk dari awal tuh juga penting. Jadi kan harus berkaitan kan. Yang paling dilihat banget itu dari awal itu kan latar belakang. Maka dari itu latar belakang itu kita juga harus benar-benar mendetailkan masalahnya itu seperti apa. Kita cari nih gap kondisi saat ini itu seperti apa dan juga kondisi yang seharusnya itu seperti apa. Karena kan latar belakang ini kan benar-benar untuk menjelaskan nih masalahnya itu seperti apa, ide kalian itu seperti apa, nyambung nggak masalahnya dengan ide kalian itu seperti apa. Nah, di latar belakang ini juga penting banget karena juri itu lihatnya kan runtut kan dari bab satu. Kalau misalnya latar belakang kalian ini udah nggak menarik, udah nggak detail, masalahnya tuh kayak nggak jelas, itu udah nggak mau lanjutin lagi juri. Jadi kan udah ini kayak nggak jelas nih latar belakangnya seperti apa, kok inovasinya seperti ini, kok nggak ada nyambung-nyambungnya. Itu juga jadi juri nggak akan melanjutkan nih mau baca full paper kalian. Tapi kalau misalnya juri itu tertarik, kalian udah menjelaskan detail nih latar belakangnya, itu yang dilihat lagi itu adalah hasil dan pembahasannya. Nah, hasilnya itu seperti apa? Misalnya kan kalian kan melakukan observasi nih, kalian udah usaha survei lapangan, kalian udah usaha untuk nge-lab gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kan pasti nanti kan dilihat itu hasilnya seperti apa gitu kan. Ataupun intinya kan hasil dari usaha kalian itu seperti apa. Nah, itu juga harus mendetail di hasil dan pembahasan. Untuk yang topik sosial humaniora ya, itu sebenarnya eh, bisa sebuah program untuk mengatasi masalah. Jadi misalnya nih kalian kan juga bisa kan melakukan kayak pengabdian gitu untuk misalnya kalian menyasar ke ibu-ibu PKK ataupun kalian menyasar ke Karang Taruna untuk bareng-bareng nih mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa itu ataupun di kota itu gitu kan. Jadi kan misalnya nih, contohnya ya kalian itu misal ngangkat masalah awalnya ini memang kita kita awalnya itu memang ada ilmiahnya ya, ada maksudnya ada sainsnya kan. Misalnya contohnya kalian ngangkat untuk mengatasi limbah ataupun sampah di sana gitu kan. Tapi kan nanti kan solusinya kan sosial. Kalian kalian membuat sebuah program kayak pengabdian gitulah mengajak Karang Taruna ataupun mengajak ibu PKK untuk dia produktif. Kalian memiliki program apa? Nah, itu juga bisa digunakan sebagai ide. Biasanya tuh yang banyak banget itu ya itu kayak ide program gitu untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti itu sih kalau misalnya sosial kebanyakan kayak pemberdayaan-pemberdayaan gitu. Ataupun juga misalnya kalian untuk survei misalnya survei apa aja nih yang udah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah itu. Kalian kayak bikin kuesioner ataupun kalian bikin kayak petisi-petisi gitu untuk dibahas di karya tulis itu juga bisa kayak gitu. Tapi biasanya kalau memang yang berdampak banget itu yaitu tadi kayak program pemberdayaan masyarakat seperti itu. Jadi gimana yang bertanya? Oke, apakah sudah terjawab nih pertanyaannya? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Nika Dwi Septiari. Boleh disampaikan langsung nih pertanyaannya ke Kak Ilman. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nika Dwi Septiari. Di sini saya ingin bertanya, dari penjelasan kakak tadi, sudah banyak sekali dijelaskan mengenai karya tulis ilmiah. Namun, di sini saya ingin bertanya mengenai trik apa sih yang bisa dilakukan agar karya tulis ilmiah kita memiliki nilai orisinalitas tinggi dan bukan sekedar duplikasi penelitian terdahulu? Dan serta indikator apa yang Ibu gunakan untuk menilai bahwa suatu karya tulis ilmiah sudah cukup matang untuk dipublikasikan
dan juga bisa kita katakan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi untuk pertanyaan tadi kan orisinalitas gitu kan. Nah, ya sebenarnya kalau kita itu ya, kayak kalau di masa sekarang itu kita memang nggak bisa nih benar-benar menciptakan sebuah ide yang baru gitu kan. Kalau misalnya kita menciptakan sebuah ide baru itu malah diulik. Kalau misalnya kalian menyantumkan di karya tulis ilmiahnya nih, kalian benar-benar ngomong ide baru, ngomong kalau ini tuh benar-benar ide yang baru, ide yang intinya kalian ciptakan sendiri gitu kan. Itu pasti juri akan mencari nih, akan mencari jurnal ataupun mencari karya tulis di Google ataupun di Google Scholar ataupun di ResearchGate yang berkait yang sama dengan ide kalian. Nah, itu kan pasti ada kan untuk di masa sekarang pasti ada. Maka dari itu kita tuh nggak bisa mengklaim ide kita itu sebagai ide baru tuh nggak bisa. Tapi kita itu kan pasti disertai dengan kita kan pasti membutuhkan jurnal-jurnal pendukung, kita pasti membutuhkan kayak teori-teori terdahulu gitu kan untuk menunjang ide kita. Tapi kita kan juga nggak bisa dan nggak boleh untuk benar-benar ngeplagiat ide sebelumnya. Maka dari itu kita harus mengimprove, makanya kita harus memodifikasi nih. Misalnya tadi kan ya, seperti yang saya jelaskan, kalau misalnya di penelitian terdahulu ataupun di penelitian sebelumnya itu, misalnya ini bikin alat ya, itu hanya menggunakan komponen yang sederhana, belum terintegrasi AI, belum terintegrasi kayak eh, otomatis dan sebagainya, artificial intelligence dan sebagainya gitu kan. Nah, itulah kalian memperbaikinya dengan ide yang baru gitu kan. Dengan ide dan juga kondisi teknologi yang saat ini gitu kan. Nah, nanti pasti yang akan dilihat orisinalitasnya ataupun yang pasti yang bakal dilihat eh, baiknya di juri itu kan itu adalah top poin itunya, poin inovasi dari kalian, inovasi kalian dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu perlu banget nih gap ataupun eh, perbandingan dari penelitian sebelumnya dan juga penelitian kaliannya. Jadi kan kalian pasti di bab 2 tadi kan wajib banget mencantumkan penelitian terdahulu kan. Nah, selain kalian mencantumkan penelitian terdahulu itu kan pasti akan disertai dengan ide kalian itu seperti apa, dibandingkan gitu kan, dibandingkan. Nah, maka dari itu perbandingannya itu yang pasti yang bakal dinilai juri, yang penilaian yang utama dari juri itu. Jadi kan sekarang juga banyak kan kayak plagiat, kayak kita cuma minta tolong ChatGPT untuk gimana nih cara nambah ini kan itu kan juga hal-hal yang gampang kan. Nah, itu kan sebenarnya juga nggak boleh. Maka dari itu kita improve-nya kita itu tadi, modifikasinya kita itu tadi yang bakal menjadi poin plus dari juri itu. Maka dari itu kita juga harus banyak-banyak cari teori, cari jurnal yang terdahulu jangan sampai kita itu dicap plagiat ataupun kita ambil ambil langsung nih ide itu kita ambil langsung kita tulis ulang lah di KTI kita cuma hanya parafrase itu kan juga nggak boleh gitu kan. Nah dari itu kita juga perlu perlu improve ataupun kita perlu modifikasi jurnal tersebut ataupun teori tersebut ataupun penelitian sebelumnya itu dengan penambahan ide kita bisa nih kita integrasikan dengan yang teknologi sekarang, kita integrasikan dengan yang otomatis ataupun yang real time dan sebagainya itu ya terserah nanti ide kalian itu seperti apa gitu kan. Nah dari itu, nah itu penilaian originalitasnya itu yang dinilai juri dengan oh ada pengembangan ini nih di ide kita tuh seperti ini Pak. Nah misalnya juri tahu nih ataupun juri kan biasanya sering kan kayak jadi juri di lomba lain itu kan pasti kalau kalian ini plagiat itu juri pasti pasti ini pasti tahu nih pasti hafal nih oh ini kayaknya kayak lombanya tim lain nih kayak lombanya di inilah kan pasti tahu kalau juri itu pasti tahu. Nah dari itu di pengembangan di karya tulis kalian itu ya itu wajib banget dicantumkan pengembangannya itu yang kalian sorot banget di karya tulis itu seperti itu. Nah kalau untuk sampai ke publikasi jurnal sebenarnya itu kan jurnal itu kan tergantung ya ada beberapa yang kayak ketentuan-ketentuannya gitu kan. Nah, maka dari itu juga pasti nggak apa kalian submit dulu ataupun daftar dulu ke publikasi jurnal itu. Kalau misalnya mandiri ya ini, kalau misalnya publikasinya mandiri ya, maksudnya bukan dari lomba ataupun bukan dari pemerintah ataupun dari lembaga apa gitu ya. Itu kan nggak apa kalian misalnya mau publikasi nih. Kalau nggak gitu kan kalian misalnya di kampus gitu kan ada dosen kan. Ya udah kalian nanti bisa collab kok sama dosen nanti dosen-dosen itu pasti lebih berpengalaman nih caranya bisa dipublikasikan sebagai jurnal itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen publikasi mandiri itu nggak apa-apa, kalian daftarin dulu, tapi biasanya
beberapa memang berbayar sih. Dipublikasikan dulu kan nanti pasti ada revisian revisian gitu kan. Ya udah nanti kalian revisi sesuai dengan eh, yang ketentuannya di jurnal seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana yang bertanya? Ya, gimana nih, Pak? Baik, Sudah Kak. Terima kasih terjawab? atas jawabannya. Oke, teman-teman yang lainnya masih ada yang mau bertanya kah? Wih, ada lagi nih satu dari Kak Neva. Permisi Kak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Neva. Di sini eh, dulu Kak saya pernah mengikuti suatu lomba nih ya. Nah, tapi waktu itu saya kalah. Nah, eh, jika saya ingin mengikutkan kembali karya tulis yang saya buat itu di lomba lain, itu bagaimana format penulisannya? Apakah kita tinggal copy paste full atau ada tips lainnya? Itu saja. Terima kasih. Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya kita nulis satu ide ataupun satu KTI untuk beberapa lomba, tapi nggak bisa langsung itu, maksudnya nggak bisa satu KTI itu disebar ke beberapa lomba itu nggak bisa. Jadi misalnya kalian itu ikut satu KTI di satu lomba itu harus diimprove nih, judulnya harus beda. Yang utama judulnya harus beda-beda. Jadi tapi intinya sama nggak apa. Dan juga isinya itu juga diparafrase. Nggak harus plek ketiplek dengan yang udah kalian submit ke lomba lain gitu kan. Tapi idenya ataupun intinya ataupun hasilnya tuh sama. Yang penting kalian parafrase dengan isiannya di dalamnya. Misalnya di bagian metode, latar belakang itu kalian improve lah. Misalnya pembukaan latar belakangnya itu misalnya kalian ganti narasinya tuh seperti apa gitu kan. Itu nggak apa-apa. Yang penting ide ataupun maksudnya itu kan masih sama kan dengan KTI kalian yang kalian sudah submit di lomba lain gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian udah sampai ke tahap final tapi nggak menang, belum menang gitu kan. Nah, itu bisa kalian tambahkan dari saran juri. Misalnya juri kan pasti memberikan kritik dan saran gitu kan. Nah, itu di karya tulis kalian itu kalian tambahkan dari koreksi juri itu. Kayak gitu. Nah, tapi yang perlu diingat iya itu tadi, kalau misalnya kalian mau ikutin satu ide di beberapa lomba itu harus diubah judulnya dan juga harus diparafrasa ataupun dimodifikasi isinya. Tapi yang penting hasil dan juga idenya itu tetap sama kayak gitu. Jadi nggak apa kayak gitu. Tapi yang penting jangan eh, yang saat judulnya tuh sama, karya tulisnya sama, nggak ada diubah apa-apa, terus di submit lagi itu jangan ya. Karena kan kalau jurinya itu sama, misalnya kalau misalnya pas jurinya sama itu pasti dianggapnya itu plagiat gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kalian ubah judulnya, kalian parafrase, itu kan pasti itu nggak apa itu bukan plagiat itu namanya. Jadi nggak apa dimodifikasi seperti itu. Yang penting jangan plak judulnya, soalnya kan juri itu memang memang awalnya itu yang dilihat memang judul gitu kan. Kalau misalnya judulnya itu sama itu dia udah nggak ini, udah nggak ngecek gitu kan. Kalau dia tuh mikirnya tuh kayak bahkan juri kan kadang nggak ingat kan itu kan namanya tuh sama atau beda, dikira itu kayak ngambil punya orang lain gitu kan. Maka dari itu dan juga diusahakan ketuanya juga beda. Jadi misalnya tim kalian ada 3 kan, ya udah ganti-gantian aja ketuanya itu yang satu di lomba ini, satu satu di lomba lain, satunya di lomba lainnya lagi itu gak apa kayak gitu. Yang penting isinya tuh jangan plek ataupun jangan benar-benar plagiat dengan KTI yang sudah di submit di lomba lain kayak gitu. Oke, siap Kak Ilman. Jadi tadi poinnya boleh kalau misalnya mungkin di kompetisi lain belum menang untuk disubmit lagi gitu ya, tapi dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan tadi, kayak misalnya judulnya diubah ataupun ada isinya sendiri yang diparafrase dan ditambahkan saran ataupun masukan gitu dari lomba-lomba sebelumnya supaya hasilnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, kita sekarang mau kasih Kak Ilman istirahat dulu. Ya, Mas, silakan untuk minum dulu ya. Kayaknya udah capek banget nih ngejelasin panjang lebar dari tadi. Jadi aku mau masuk sebentar nih ya, teman-teman. Aku izin share screen. Bentar. Nah, sekarang udah kelihatan kan share screen aku?
Festival itu lagi ngadain yang namanya Lomba Karya Tulis Ilmiah. Jadi hal-hal yang tadi udah disampaikan sama Kak Ilma itu bisa langsung kalian implementasikan di Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diadain sama OU Festival. Ini merupakan kompetisi kita. OU Festival ini udah 11 kali, teman-teman. Jadi udah nggak usah diraguin lagi terkait dengan trustednya dan lain-lainnya karena kita benar-benar pure lomba, kita open registration dan bahkan nanti hadiahnya pun nggak ada yang namanya tebus-menebus ataupun eh, beli-beli medali seperti lomba-lomba lainnya gitu ya. Kita benar-benar pure karena udah banyak banget testimoni-testimoni yang ikut dari peserta-peserta sebelumnya. Dan ini khusus untuk lokasi pendaftaran untuk abstraknya itu gratis, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan submit abstraknya terlebih dahulu. Silahkan membentuk tim, bisa mungkin berapa kak timnya, 2 sampai 3 orang kalau nggak salah, dari sekolah yang sama dalam kategori untuk SMA dan mahasiswa. Nah, itu nanti bisa submit ide kalian terlebih dahulu berupa abstrak langsung di oofestival.com sambil kalian daftar. Nanti kita akan umumkan mana nih abstrak yang lolos, mana yang belum lolos. Nah, yang lolos itu nanti baru bisa lanjut untuk ke tahap selanjutnya dan submit full papernya gitu ya. Bahkan nanti juga akan ada sesi presentasi gitu untuk beberapa finalis terpilih. Nah, tahun ini untuk lokasi temanya itu terkait dengan real action of the young generation towards the net zero emission. Dengan subtema yang bisa teman-teman lihat di layar, ada banyak subtemanya, jadi teman-teman bisa mengembangkan lebih luas lagi nih dari temanya itu, dari segi apanya sih yang mau dibahas sesuai dengan mungkin jurusan teman-teman ataupun minat teman-teman sendiri gitu ya. Kalau mau tahu detailnya, bisa langsung cek di Juklaknya di bit.ly lokasi 11. Nah, ini kemarin itu sebenarnya kita mau tutup pendaftaran tanggal 7 Desember. Tapi akhirnya kita extend sampai tanggal 13 Desember. So, teman-teman masih punya waktu sampai 13 Desember untuk mengerjakan abstrak dan melakukan registrasi di oufestival.com. Ya, nanti jadi ada pemenang dari kategori SMA dan kategori mahasiswa gitu ya. Khususnya mahasiswanya diploma ataupun S1. Nanti bakalan dipilih hadiahnya dan bakalan dapat ada medali emas, medali perak, perunggu, dan juga hadiah-hadiah lainnya tentunya yang masih banyak. Jadi bekal yang udah dikasih sama Kak Ilma tadi bisa langsung diimplementasikan gitu ya. Bisa langsung diimplementasikan di Lomba Karya Tulis Ilmiah by OU Festival. Nah, selanjutnya yang mungkin bisa untuk diimplementasikan lagi selain untuk mengikuti lokasi, yaitu kita juga ada entrepreneurship competition. Di mana ini tuh sebenarnya apa ya, lebih ke entrepreneurnya. Jadi kayak bisnis proses modelnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide nih untuk menyelesaikan masalah-masalah misalnya dengan masalah apa, makanan ataupun edupreneur ataupun pertanian gitu ya yang konsepnya itu secara kurang lebih seperti bisnis gitu dan sesuai nih sama tema yang kita usung, building an entrepreneurial impact in the digital transformation era gitu. Jadi bisa dikaitin dengan subtema-subtema yang aku udah coba sebut tadi yang misalnya dengan teknologi ataupun dengan digital atau foodpreneur gitu ya terkait dengan tema tersebut. Bekal-bekal KTI yang sudah disampaikan sama Kak Ilma tadi itu juga bisa loh teman-teman untuk teman-teman nanti kembangkan menjadi full proposal ya walaupun memang secara konsep mungkin urutan proposalnya sedikit berbeda ya, nggak sedetail dengan nggak sedetail kayak karya tulis ilmiah, tapi intinya sama. Tadi juga Kak Ilma kan menyampaikan tips-tipsnya gimana sih cari ide, gimana sih cara untuk brainstormnya gitu. Jadi bisa juga gitu untuk kembangkan lagi untuk bisa ikut entrepreneurship competition-nya ini. Ini juga untuk pengumpulan BMC. BMC itu seperti abstrak ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa buka di linknya di bit.ly epic 11 2025.
sorry, 2026 ya teman-teman. Sorry, ini salah. Epic 2026. Nanti di situ udah ada kayak formatnya gitu. Nanti teman-teman bisa langsung kembangkan dan langsung submit di oofestival.com sambil teman-teman daftar. Karena BMC-nya atau abstraknya gitu ya, kalau misalnya di KTI, itu juga gratis. Gitu. Dan ini juga kita masih membuka pendaftaran sampai tanggal 13 Desember. Jadi masih ada waktu ya 1 minggu lebih ya teman-teman untuk bisa menyiapkan BMC-nya, membentuk tim. Ini juga sama, kategorinya ada kategori SMP, SMA, dan ada mahasiswa. Bisa timnya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Begitu. Sip. Kalau misalnya teman-teman kepo ataupun mau tanya-tanya, bisa langsung kontak adminnya ataupun ke Instagram kita di ou@ou_festival. Karena di situ kita juga ada berapa lomba lainnya ya? Ada 4 lomba lainnya yang bisa teman-teman ikutin, kayak misalnya Olimpiade, terus juga kompetisi poster, terus juga tahun ini kita ada trading competition. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin di Instagramnya ou_festival. Oke, teman-teman, itu sedikit intermezzo dari aku. Gimana? Kira-kira apakah masih ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan lomba yang tadi aku udah jelasin ataupun eh, masih mau nanya lagi sama Kak Ilma? Masih coba kita buka ya kan, nanti mungkin sesinya kan kita akhiri mungkin ya 5 sampai 10 menit lagi nih. Mumpung masih ada waktu, ada yang mau langsung ditanyain kah di Zoom ini? Mumpung ini lagi ketemu jadi bisa langsung dijawab gitu teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Ini ada yang PC aku, seleksi abstraknya diambil berapa tim, Kak? Kalau untuk berapa timnya, nanti itu tergantung sama juri penilaiannya ya, teman-teman. Jadi aku juga nggak bisa pastiin ada berapa yang misalnya eh, lolos abstrak, berapa yang lolos untuk finalis, untuk presentasi. Nanti itu berada di tangan jurinya langsung gitu. Gimana teman-teman? Atau di sini udah ada yang daftar AU Festival? Boleh dong ditulis di kolom chat kalau misalnya teman-teman ada yang udah daftar. Ya masih oke daftar ya, Kak. Gimana? Masih ada lagi kah yang mau ditanyain atau sudah kita cukupkan sesi malam hari kita malam hari ini, dan kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyain, oh, TW daftar nih, Kak Emira. Bisa langsung ke Instagramnya ou_festival. Nih, Kak, apakah ada contoh KTI yang udah jadi untuk digunakan sebagai referensi format KTI yang akan kami buat? Nah, tenang aja teman-teman. Jadi kita sudah menyediakan yang namanya format KTI. Jadi teman-teman nggak usah bingung apa aja sih yang perlu dimasukin ke KTI-nya. Teman-teman bisa langsung lihat di juknisnya aja. Di situ udah ada tuh ketentuan-ketentuan apa aja yang harus dimasukkan gitu ya di situ. Kalau untuk contoh dari KTI yang tahun sebelumnya, apakah ada yang dipublish, Kak? Kak Ilma? Nggak ada ya? Kalau untuk ya kalau misalnya untuk contoh di karya tulis sebelumnya ataupun yang OU Fest tahun kemarin tuh nggak bisa Kak kalau di-share seperti itu. Hmm. Atau mungkin di YouTube kita, di YouTube-nya OU, itu ada presentasi yang mungkin teman-teman bisa jadiin referensi gitu ya. Bisa nanti dicek di YouTube-nya OU Festival. Itu Pak namanya antara Olimpiade Update atau OU Festival. Dicek aja di YouTube. Nanti kemarin kalau nggak salah ada record presentasi yang tahun-tahun kemarin. Jadi bisa untuk jadi referensi kalau misalnya nanti udah lolos nih jadi finalis gitu. Lomba KT-nya harus bertim ya, Kak. Iya, betul. Jadi kita memang untuk 2 lomba itu, untuk lokasi dan juga epic itu harus bertim. Gitu. Karena kalau misalnya sendirian, kasihan ya. Karena kan ini bentuknya riset, jadi banyak yang perlu dikerjakan gitu. Atau gimana nih Kak Ilma, bisa nggak ya kalau misalnya daftarnya ketuanya dulu gitu, nanti sambil jalan ada timnya, nggak bisa juga ya? Karena di abstraknya udah ditulis namanya ya.
Iya, kalau ketika ngumpulin abstrak itu harus udah ada namanya. Sebenarnya kalau misalnya di pendaftaran itu kan, pendaftaran awal kan bisa nih, daftar akun maksudnya itu kan bisa ketua aja kan, memang daftarnya ketua aja. Tapi kalau submitnya abstrak itu harus udah ada timnya, kayak gitu. Tuh. Cobalah ajak temennya. Satu lagi aja kan bisa minimal dua orang kan. Jadi bisa tuh untuk ajak temennya. Oh ya, Kak Ilma mungkin bisa tuh dijelasin ke teman kemarin kalau nggak salah tuh aku sempat ada pertanyaan. Terus bedanya ide yang dikembangkan di lokasi sama yang di Epic itu gimana sih Kak? Gitu. Oke, jadi sebenarnya kan eh, beda ya. Misalnya kan fokusannya beda. Kalau di karya tulis ilmiah kan kita ide ataupun biasanya untuk mengatasi permasalahan sekitar berupa kayak idenya itu bisa solusi alat ataupun penelitian, observasi dan sebagainya gitu kan ya Kak. Jadi intinya itu kan Hmm. idenya itu kan untuk mengatasi sebuah masalah gitu kan, masalah di sekitar gitu kan, untuk masalah lingkungan gitu kan. Tapi kan kalau entrepreneur itu kan kita itu bisnis gitu loh. Karena kan luarannya itu kan sebuah bisnis gitu kan. Jadi misalnya Hmm. kita nih eh, mempunyai sebuah ide ataupun biasanya kan memang kayak case-case bisnis gitu ya. Jadi misalnya kalian kalau misalnya ada rencana nih untuk buat bisnis seperti apa, untuk inovasinya itu seperti apa. Misalnya nih kalian pengen sederhananya apa ya kayak jual misalnya jual makanan nih, jual makanan ataupun keripik-keripikan gitulah. Tapi kan kalian inovasinya tuh diintegrasikan ranah teknologi gitu kan. Nah, itu bisa banget nih sih kayak idenya tuh dibuat ke meskipun sederhana nih, meskipun sederhana kayak ide apa kayak bisnisnya tuh sederhana, tapi bisa nih diintegrasikan ke ranah teknologi. Jadi misalnya kayak kalian buat kayak di bagian pemesanannya ataupun di bagian pengirimannya ataupun sistemnya pembuatan atau seperti apa gitu kan. Itu misalnya misalnya kalian buat ranah teknologi itu juga nggak apa-apa. Kan memang memang inovasinya juga ya Kak yang dinilai di entrepreneurship itu kan. Jadi nggak Hmm. hanya kita kayak eh, pengen bisnis terus bisnis kejual gitu kan. Tapi kan kita juga ada tadi kan juga ada BMC kan. BMC kan nanti isinya juga ada kayak kita planning lah, planning eh, bisnis kita tuh seperti apa gitu kan. Jadi memang juga tersistem. Jadi sama aja sih. KTI kan juga tersistem nih, runtut nih dari latar belakang sampai metode, hasil gitu kan. Tapi kalau di BMC juga ada, juga runtut nih. Di di Epic juga runtut nih. Masalahnya tuh apa, terus kayak ide ide bisnisnya tuh seperti apa, terus butuh butuh biaya apa aja. Itu kan juga ada nih di BMC gitu kan. Terus kita melibatkan siapa aja, misalnya kayak manpowernya, kayak SDM-nya, terus kita kerjasama dengan misalnya kayak supplier barang gitu kan, itu kan juga ada kan nanti di BMC gitu kan. Jadi memang memang perbedaannya seperti itu kan. Tapi intinya tuh kan kita juga sama-sama menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi misalnya nih kayak di sekitar kalian kan banyak nih kayak pisang-pisang yang belum dimanfaatkan misalnya ya. Kalau misalnya kalian mau bikin bisnis keripik pisang gitu kan banyak pisang yang banyak pohon pisang tapi kan cuma dijual biasa tapi terus jarang laku lama laku akhirnya kan basi gitu kan. Nah kalian bisa tuh buat ide jualan gitu kan, kalian kalian buat ide jualan, kalian kaitkan dengan teknologi itu kan juga bisa nih kayak pemesanannya misalnya udah otomatis nih kan sekarang juga marak kan online gitu kan kayak di affiliate gitu kan, kalian juga bisa nih gunakan ide seperti itu, nambah 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 penambah inovasi seperti itu juga bisa sih. Mungkin itu sih Kak, kalau Hmm. menurut aku. Sip, sip, sip. Terus ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah full paper perlu dihias sebelumnya agar kelihatan menarik atau isi dengan informasi yang diperlukan saja? Oke, ini maksudnya Kalau full dihiasnya paper, gimana ini? Dihias maksudnya ini. kayak desain gitu kali ya Kak? Oh, desain KTI-nya ya? Atau Iya, gimana dihias? Misalnya desain. kalau Iya nih, coba Kak Wahyu nih papernya. gimana maksudnya dihias tuh hias Iya, apanya gitu. dihias tuh gimana? Kan kalau misalnya KTI kan memang ya udah polosan gitu kan, polosan sesuai dengan format gitu kan. Mm-mm. Dihias gimana? Biasanya Jadi kan kayak ya filenya Word aja gitu kan ya. iya biasa gitu kayak kita nulis kayak tugas kita lah kayak Mm-mm. kita nulis makalah gitu kan cuma ya biasa aja gitu. Kalau misalnya dari segi desain ya, kalau misalnya untuk kalau untuk isinya jelas harus informatif, harus runtut, harus sistematis kayak gitu. Jadi runtut dari awal yang seperti yang saya jelaskan tadi dari masalah, terus metode, solusinya apa, hasilnya seperti apa, harus kayak gitu.
Oke. Oke. Nah, mungkin tadi yang disampaikan sama Kak Ilma bisa juga tuh dimasukkan kayak misalnya ada bentuk produknya, terus juga tadi inovasinya seperti apa itu mungkin bisa gitu ya untuk add gambar ataupun kayak tabel Ya, ataupun rencana prototipenya itu mungkin nanti bisa juga betul, buat betul, betul. dimasukkan di situ. Sip, ada lagi pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, aku mau ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang belum isi presensi untuk bisa segera mengisi presensi ya. Di bentar aku kirim. Titit. Yes, bisa ngisi presensi di presensi webinar OU2. Dan buat teman-teman sekali lagi aku mau ingatkan kalau misalnya belum daftar lomba karya tulis ilmiah dari OU Festival bisa langsung daftar karena pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 13 Desember. Ya, dan pendaftarannya untuk pengumpulan BMC, pengumpulan abstrak dan juga BMC untuk EPIK itu gratis, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung mengimplementasikan materi ataupun tadi tips-tips yang disampaikan Kak Ilma untuk jadi abstrak nih hari ini langsung malam ini sat bikin ngajakin temennya, ya ayo ikut ini yuk, gitu. Terus langsung kembangin ide, langsung submit bisa aja, gitu ya, teman-teman. Oke, karena waktu kita sebenarnya sudah uh, larut malam ya, teman-teman juga mungkin butuh istirahat. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak Kak Ilma atas waktu dan kesempatannya atas sharing session kita malam hari ini. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung hubungi CP ataupun DM di OO_festival. Sip, kalau begitu teman-teman sampai jumpa di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Mungkin nanti kita akan mengadakan sesi-sesi berikutnya. Gitu ya, kira-kira teman-teman nanti bisa langsung follow Instagram kita OU_festival untuk tahu info-info terupdate dari kita. Terus mungkin dari Kak Ilma mau ada hal yang disampaikan lagi nih sedikit penutup mungkin atau gimana? Oke, jadi mungkin untuk closing statement-nya ya. Jadi, teman yang mau ikut lomba di lokasi ataupun yang masih pertama kali lomba itu gak apa-apa, jangan takut gitu kan, dicoba aja gitu kan. Gak apa sambil belajar, gak apa sambil belajar nulis, sambil belajar brainstorming. Jadi yang penting nanti kalian dicoba dulu aja untuk hasilkan nanti nanti belakangan gitu kan. Yang penting kita bisa berproses dulu, kita bisa belajar dulu, bisa mempelajari kalau misalnya masih pertama kali ikut lomba nih ataupun masih pertama kali ikut LKTI gitu kan, ya itu nggak apa-apa biar bisa buat belajar, biar bisa buat untuk gimana sih caranya mikir gitu kan, gimana sih caranya nyari solusi gitu kan. Nah itu yang prosesnya itu yang paling penting ketika kita ikut lomba. Nanti pasti kalau misalnya masih gagal, nanti kita bisa diperbaiki untuk lomba-lomba selanjutnya seperti itu. Jadi tetap semangat. Jadi kalau gagal jangan terus malas ikut lomba lagi jangan gitu ya. Jadi harus tetap semangat untuk coba lagi dan coba lagi kayak gitu. Sip, terima kasih banyak motivasinya Kak. Semoga kita semuanya bisa jadi orang researcher gitu ya. Kan namanya kalau ya kan, kalau suka karya tulis ilmiah atau riset itu kan namanya researcher gitu ya. Kayak tadi Iya, Kak betul. Ilma banyak banget kan share itu lomba-lomba berkat tulis ilmiah teman-teman experience lomba yang menyenangkan juga bareng sama OU Festival 11. Oke, kalau begitu terima kasih banyak teman-teman atas waktunya sudah join dan semoga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya malam hari ini dan silahkan langsung mempersiapkan untuk submit abstrak. Dari aku cukup sekian. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jangan lupa daftar di OU_festival. Dadah.